Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Nah, berikut ini adalah pertanyaan dari grup kita, ya, geng soal HOTS. Ini pertanyaannya ada 7 buah pertanyaan yang akan saya jawab kali ini. Pertanyaan dari Anissa Ameliana, ya. Kalau kalian ingin bergabung dengan geng soal hot, silahkan, ya. Jadi ini adalah grup untuk apa? Untuk berbagi soal dan jawaban, ya. Ini banyak pertanyaan yang sudah masuk, mungkin tidak bisa semua saya jawab, ya. Tapi saya dibantu oleh anggota sendiri sini, banyak yang membantu menjawabkannya. Terima kasih, ya. Jadi kita berbagi di sini, banyak soal yang dijawab sama member sendiri. Itu memang harapan saya. Oke, sekarang kita fokus mengerjakan ini. Nah, di bawah saya beri link juga soal-soal yang berhubungan dengan materi fungsi, ya. Ini untuk kelas 10. Ya. Dulu ini materi kelas 11. Nah, materi fungsi ini salah satu menunya adalah menentukan domain dan range. Oke. Sebelum saya akan jawab soal-soal yang sudah saya siapkan ini, saya beri pengantar dulu apa itu domain, apa itu range, ya. Kalau di SMP dulu kita biasa ada seperti ini, fungsi, ya, fungsi digambarkan seperti ini yang memetakan dari A ke B, ya. Nah, himpunan yang A inilah yang disebut sebagai domain. Ya, ini adalah domain. Ini adalah domain. Domain, ya, domain. Nah, domain ini bahasa Indonesianya adalah daerah asal. Daerah asal, ya. Misalnya daerah asalnya adalah ABC, ya. Terus di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah kodomain, ya, kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan, daerah kawan. Misalnya ada sebuah fungsi yang memetakan dari A ke B, ya. Di sini ada sebuah fungsi yaitu fx, ya, biasa kita kenal di SMA. A dipetakan ke 1, B dipetakan ke 2, C dipetakan ke 3. Hasilnya inilah yang disebut sebagai range. Ya. Kalau di diagram Kartesius, ya, seperti ini. Misalnya saya punya sebuah fungsi, fungsinya adalah persamaan kuadrat, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Yang disebut domain mana? Yang disebut domain adalah sumbu X. Sumbu X ini adalah domain. Ini adalah domain. Di sini jelas domain ini dari min tak hingga, dari X ini panahnya ke sana dari min X tak hingga sampai plus tak hingga. Sampai plus tak hingga itu bisa ada hasilnya. Ya, sedangkan daerah Y ini ada kodomain, daerah kawan. Kodomain. Sedangkan range adalah daerah hasil, daerah yang memuat hasil saja. Ya, saya pakai ungu. Ya, ini adalah range. Dari mulai sini, puncaknya sini ke atas, ini adalah range. Ya, di bawah tidak ada hasil yang ada di bawah. Ya, paling kecil ya di sini nih. Ya, ini adalah range. Nah, ini penting untuk dipahami sebelum kita melanjutkan membahas soal yang ditanyakan tadi. Ini ada macam-macam. Ini kenapa saya tertarik untuk menjawabnya. Ada yang mutlak, ya, ada yang persamaan kuadrat, ada yang akar, ya, ada yang pembagian, terus ada yang kuadrat terus di akar. Nah, ada pembagian. Ini apa? Spektrum soalnya cukup lebar, jadi cocok untuk latihan. Ya, sekarang dibatasi juga untuk interval bilangan bulat, ya, yang dibatasi dari min 3 sampai 5, ya. Tentukan domain df dan range rf, ya. Saya di sini tidak menggunakan cara cepat karena saya ingin menjelaskan sampai sedetil-detilnya. Ya.
Untuk nomor satu, ini kita faktorkan dulu. Kita faktorkan, kalau kita faktorkan seperti ini akan menjadi 4 min X dan 4 plus X. Ya. Kemudian di sini jelas menghadap ke bawah, grafiknya kurang lebih seperti ini. Grafiknya kurang lebih seperti ini dan ini simetris ya, karena di sini tidak ada B-nya. Ya, simetris di sumbu Y. Ya, ini ada panahnya seperti ini. Oke. Nah, ada panahnya seperti ini. Nilai paling kecil adalah, oh maaf, ini 2 seharusnya. Maaf ya, ini 2, ini 2. Akar dari 4 ya. Yang paling kecil di sini adalah min 2 atau agak saya kekirikan sedikit ya. Di sini min 2 dan yang paling besar adalah 2. Ya. Kurang simetris. Ya, ini min 2, kira-kira 2 di sini. 2. Dan saat X sama dengan 0, Y-nya di sini 4. Di sini 4. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, oh, kebalik. Oh, benar ya. X-nya di sini negatif. Kalau negatif dia gambarnya sedih. Betul, enggak kebalik. Betul. Dari sini kelihatan. Nah, sekarang daerah DF ya, domain. Ya. Daerah asal. Ya, domainnya mana? Dari min 3 sampai 5 semuanya bisa. Ya, jadi untuk DF-nya dari min 3 sampai 5 semuanya bisa. Ya, jadi semuanya. Cara menjawabnya adalah X, ya sebuah himpunan dengan variabel X, dan X itu karena semuanya bisa ya. Nanti akan saya gambarkan kenapa semuanya bisa. Dari min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Ya. X elemen bilangan bulat. Langsung gini. Oke, ini adalah DF, daerah asal. Ya, dari min 3, mulai min 3, sini min 3 sampai 5 semuanya ada hasilnya. 2 di sini, anggap saja 5 di sini. Sampai 5 itu semua ada hasilnya. Saya pendekkan ya, anggap saja 5-nya di sini biar lebih enak. Anggap saja 5-nya di sini walaupun kurang proporsional. Ya, biar nggak makan di bawahnya. Ya. Ini enggak proporsional ya. Nah, 5-nya di sini dari min 3. Nah, untuk range-nya ya, ini dimasukkan min 3 dan dimasukkan 5 pasti lebih kecil dari dimasukkan 5. Ya, maka sekecil-kecilnya nilai ini nanti akan kita masukkan min 5 akan menjadi 4 min 5 kuadrat sama dengan 4 min 25 ya, sama dengan 21 minus. Ya, sekecil-kecilnya adalah 21, sebesar-besarnya berapa? Nilai maksimumnya adalah 4. Yaitu saat X sama dengan 0. Nah, ya, jadi F0 ini sama dengan 4. Jadi untuk range daerah hasil RF ya, ini adalah kalau range kita pakai Y. Ya. Y ya. Min 21. Min 21 lebih kecil sama dengan, karena min 21 ikut ada sama dengannya. Y lebih kecil sama dengan R ya. Kemudian Y elemen bilangan dari bulat. Ya, kurung tutup. Oke. Sekarang nomor 2, bagaimana dengan mutlak? Ya, kalau mutlak itu bilangan yang tidak pernah 0. Ya, untuk lebih enaknya saya gambarkan saja grafiknya biar lebih jelas. Ya, dari min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5 ya. Oke. Nah, kita bikin dari, kalau kita masukkan min 3, X sama dengan ya, X-nya kita masukkan, kecenderungannya biar kita bisa tahu. Ya, X sama dengan, kita mulai dari min 3
min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Ya, kalau sudah bisa membayangkan tidak usah semua nilai kita masukkan juga, hanya beberapa sampel nilai aja. Ya. Kalau sudah tahu kecenderungannya, kita siapkan ininya, garisnya. Ya, dari min 3 sampai 5. Ya, dari 1 2 3 1 2 3 4 5. Ya, dari min 3 sampai 5. Nah, ini nanti nilainya berapa? Saat dimasukkan min 3, 2 kali min 3. 2 kali min 3 adalah min 6, min 6 tambah 6 adalah 0. Berarti di sini 0. Nilainya ya. 0. Kemudian saat dimasukkan min 2, min 2 kali 2 adalah min 4, min 4 ini min 0 ya, 0. Terus di sini min 2 kali ini adalah min 4, min 4 tambah 6 berarti 2. 2 di sini ya. 2. Anggap saja di sini 2, 4, di sini 6, di sini 8, di sini 10 ya, kelipatan 2 aja di sini. Di sini 2. Oke. Saat min 1. Saat min 1 kali 2 min 2 berarti 4. Ya, 4. Di sini 4. Ya, 4. Saat 0 berarti 6 ya. 6. Nah, posisi 6 di sini. Ya. Saat 1 ini terus naik ke atas secara linier. Ya, jadi di sini dengan mudah gambarnya bisa kita prediksi arahnya ke atas. Paling besar nanti pada saat 5. 5 dikali 2 adalah 10, 10 tambah 6, 16. Di suatu tempat di sini adalah 16. Ya, 16. Ya, oke. Nah, dari sini jelas kita bisa, daerah asalnya pasti ini semuanya kepake. DF, daerah asalnya semuanya kepake mulai dari domainnya itu mulai dari X ya. Keliru, min 3. Min 3 lebih kecil dari X atau sama dengan di sini ya, lebih kecil sama dengan 5. Dengan X elemen bilangan bulat. Dan RF-nya, range-nya, fungsi range-nya dari mulai 0 sampai 16. Ya, Y 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 16. Ya, Y elemen bilangan bulat. Y elemen bilangan bulat. Jadi tidak ada pecahan ya, tidak termasuk pecahan. Kemudian HX ini kembali saya tulis ya, untuk batasnya biar tidak lupa, min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Ini adalah fungsi akar. Fungsi akar memiliki syarat. Syaratnya apa? Akar, di dalam akar tidak boleh 0. Ya, jadi domainnya sudah punya syarat di sini. Ya. Jadi X ya harus X plus 2 ini harus lebih besar ya dari 0, boleh akar 0 itu 0 ya, lebih besar dari 0. Berarti X harus lebih besar dari min 2 ya, atau sama dengan 0 boleh ya. Ya, ada sama dengannya. Jelas min 3 tidak masuk. Ya. Dari sini, dari syarat ini saja kita sudah bisa menentukan DF-nya. Ya, DF-nya di sini adalah X ya. Paling kecil adalah min 2 bukan min 3. Jadi min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Kalau 5 boleh. Ya, akar 7 itu kan ada. Tapi kalau dimasukkan 3, akar min 1 itu tidak ada. Ya, tidak memenuhi. Dan X elemen elemen dari X itu elemen dari bilangan bulat. Ya. Nah, sekarang DF-nya sudah diketahui.
nilai paling kecil di sini, nilai paling kecil tentu saja adalah H saat dimasukkan min 2. Ya, saat dimasukkan min 2 adalah di sini min 2 tambah 2 sama dengan akar 0. Ya, sama dengan 0. Sebesar-besarnya saat dimasukkan 5. H 5 sama dengan akar 7. Berarti dari sini jelas RF-nya ya, ini adalah Y. Ya, ini digambar kurvanya juga enggak apa-apa, grafiknya ya. Tapi ini efektif kalau kita dengan syarat. Saya menjelaskannya lebih efektif itu. Ya. Di sini paling kecil adalah 0, lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan bilangan bulat. Ya. Lebih kecil dari bilangan bulat. Lebih kecil dari akar 7. Maaf. Agak gagal fokus sedikit. Ya, Y elemen bilangan bulat ini maksud saya. Oke. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Apakah ada syarat? Ada syaratnya. Ini kita gunakan syarat. Syaratnya ada, penyebut tidak boleh 0. Ya, tidak boleh 0. Jadi 12 min 3x tidak boleh 0. Artinya 3x tidak boleh sama dengan 12 atau x tidak boleh sama dengan 4. Ya, x tidak boleh sama dengan 4. Dari sini kita bisa membayangkan ya, kalau df-nya untuk nomor 4 ini ya, ini saya kasih batas ya. df-nya ini jelas batas aslinya kan ini tadi ya. Batas aslinya kan min 3 x 5 ya. Karena ada tidak boleh 4, jadi ada keterangan tidak boleh 4 ya. Jadi boleh ditulis seperti ini. X ya min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 4 ya, dan atau 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5 ya, X elemen bilangan bulat. Atau lebih pendeknya bisa seperti ini juga, X tetap ini min 3 x 5 dan itu harus kedua-duanya memenuhi ya. X tidak boleh sama dengan 4. Tidak sama dengan 4. X elemen bilangan bulat. Kalau atau ini memenuhi saja boleh, ini memenuhi saja boleh, keduanya memenuhi boleh. Itu atau. Kalau dan, kedua-duanya harus memenuhi. Ya, jadi irisan. Oke. Kemudian kalau RF-nya berapa? Nah, kalau RF-nya kita harus tahu nilai terkecilnya dan terbesarnya. Karena ini range-nya di sini cukup pendek, ya, kita lebih cepat menggunakan cara dimasukkan saja nilainya terkecil terbesar mana, itu rasanya tidak terlalu menyusahkan juga. Jadi kita bisa dengan cara dimasukkan ini X ini Y nya ya, jadi min 3 ya, semuanya kan boleh ya, min 2 min 1 ya, dari 0 1 2 3 dan 5. 4 enggak perlu ya, karena 4 memang dilarang ya. Ini cepat untuk menentukan nilai yang paling kecilnya berapa. Jadi F min 3 sama dengan min 3 ini berarti 0 ya, 0 di sini adalah 0, langsung saja 0. F min 2 sama dengan min 4, berarti di sini 2 per, di sini akan menjadi plus 6. Plus 6
di sini akan menjadi plus 6 ya. Plus 6 berarti plus 18 ya. 18 1 per 9. Oke. F min 1 sama dengan berarti ini di sini 4 ya, ini 9 ya, 9. Jadi di sini 4 per 9 lebih besar ya ini ya, 4 per 9. Jadi kecenderungan kelihatannya naik, tapi kita lihat dulu saat dimasukkan 0 6 per 12 F0 6 per 12 setengah berarti ya, setengah. 1 per 2 lebih besar lagi ya, 1 per 2 kan 4 setengah per 9 ya, lebih besar lagi. Terus ini saat dimasukkan 1 F1 sama dengan berarti di sini 8 per 12 dikurangi 3 9, lebih besar lagi ya, 8 per 9. Saat dimasukkan 2 ya, di sini akan menjadi 6 tambah 4 10 per, ini semakin kecil ya, pasti semakin turun ya, semakin turun. Tapi nggak sampai 0 ya. Di sini 12 dikurangi 6 ya. 10 semakin besar lagi ya, semakin besar, 10 per 6. Lebih besar mana? Ini 90 48, lebih besar ini ya, semakin naik, masih semakin naik. Ini semakin lebih naik lagi karena di sini pengurangannya lebih kecil. Cuman di sini pada suatu saat bisa minus nanti ya. Saat dimasukkan 3 ya, F3 sama dengan, kita lihat F3 2 kali 3, 2 kali 3 ini adalah 6 tambah 6 12. Di sini kalikan 3 min 9 min 2, lebih besar lagi, 12 per 2 6 berarti ya, 6 dimasukkan 3 6 ini dibagi 6, maaf, di sini dimasukkan 3 akan jadi 6 tambah 6 12. Kalau dimasukkan 3 9 12 kurangi 9 ini 3 maaf, ini 3 4 berarti 4 lebih besar lagi. Saat dimasukkan 5 ya, F5 di sini akan menjadi 16 ya per, nah ini saat dimasukkan 5 15 tambah 12 min 3. Nah ini kecil, minus ini, min 16 per 3. Jadi yang paling kecil adalah min 16 per 3, yang paling besar adalah 4. Jadi RF-nya saya simbolkan pakai warna merah saja. Ini harus dicoba-coba, ini bahaya ini kalau nggak dicoba-coba ya. RF-nya ini adalah Y ya, dari mulai 0 paling kecil min 16 per 3 lebih kecil dari Y, lebih kecil atau sama dengan bukan 0 4 ya, 4. Saat dimasukkan berapa tadi 4 ini, saat dimasukkan 3 ya, 12 bagi 3 adalah 4 ya. Dengan Y elemen, ini ketutupan saya sendiri, dengan Y adalah elemen bilangan real. Oke, seperti ini caranya. Agak risky ya, kalau berisiko kalau kita tidak memasukkan satu persatu, karena habis positif jelek tiba-tiba jadi negatif ya, nilai terkecilnya secara tiba-tiba turun. Sekarang nomor 5. Nah ini sama syaratnya, tidak boleh negatif ya. Jadi di sini nilai paling kecil dari ini adalah kita faktorkan dulu. Ini intinya x kuadrat min 2x min 10 tidak boleh sama dengan 0. Harus
0 boleh. Harus lebih besar sama dengan 0, maaf. Lebih besar sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Ini akan menjadi X. Ini akan menjadi min 5. Wow. Ini nggak bisa difaktorkan ini ya. 10 ini 2. Kita lihat dulu. B-nya gimana? B kuadrat min 4AC. D sama dengan B kuadrat min 4AC, ya, sama dengan B kuadrat min 2 kuadrat adalah 4, ya. Min 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah min 10. Jadi 4 ditambah 40 sama dengan 44. D-nya lebih besar dari 0. Ya, kalau D-nya lebih besar dari 0, dia mempunyai akar. Ya, dia mempunyai akar. Dan akarnya ya ini. Jadi kita harus nyari akar-akarnya. Nah, ini agak berat ini ya, karena kita tidak bisa memfaktorkan. Ya, kita cek lagi. B kuadrat min 4AC, 2 min 2 kuadrat adalah 4, ya, dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, ya, C-nya adalah min 10. 40. Akar-akarnya X1, X2 di sini adalah min B plus minus akar D, ya, per 2A. Maka di sini 2 plus minus akar 44 per 2A. A-nya adalah 1 per 2. Ya. Ini 4-nya bisa keluar jadi 2. Ya, ini 2 plus minus 2 akar 11 per 2. Ini berarti bisa 1 plus minus akar 11. Ya, jadi grafiknya jadi seperti ini kurang lebih. Ya, grafik untuk ininya. Jadi di sini 1 min akar 11, 1 plus akar 11. Dan grafiknya pasti akan memenuhi seperti ini. Ya, menghadap ke atas karena dia A-nya positif. Minimal adalah di sini, maksimum adalah ini. Ya, domain yang diizinkan tidak boleh negatif. Jadi di sini tidak boleh. Di sini tidak boleh. Tidak boleh negatif. Nah, di sini posisi min 3 di mana? Di sini kita pakai anu aja ya. Kita pakai kalkulator karena angkanya jelek. Ya. Akar 11 itu berapa? Saya pakai kalkulator karena di kalkulator saya tidak ada akarnya. Akar itu pangkat min setengah, ya, min setengah, 11, ya. 11 saya pangkatkan 0,5, 3,32, ya. Akar 11 itu kurang lebih 3,32. Ya, saya bulatkan saja 3,32 ya. Jadi 1 dikurangi 3,32 berarti ini masih min 2,32. Jadi min 3 posisinya di sini. Min 3 posisinya di sini. Min 3 jadi masih ada, ya. Masih ada di sini. Ini justru ini yang nggak boleh ya. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Yang dari himpunan penyelesaian yang sini. Ya. Dan sini nanti 5 posisinya di sini pasti. Ya, di sini. Di sini kan titiknya kurang lebih 4,32 sampai 5. Ya. Jadi daerah asal DF-nya ya X, ya. Jadi min 3 lebih kecil sama dengan 1 min akar 11 atau ya, saya tulis di bawahnya ya, min 1 plus ya, 1 plus akar 11 tambah 5, tambah berapa? Sampai 5 gitu ya. Lebih kecil dari X, lebih kecil dari sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan 5.
dengan X elemen bilangan real. Nah, seperti ini. Oke. Untuk daerah daerah ini kan simetris di ini sama ini nilainya sama ya. Nilainya sama tidak sama. Min 2 sampai 4. Min 2 sampai 4 ya, intinya di sini adalah lebih ke sini. Nah, sini mungkin nolnya di sini lah ya. Nah, nilai paling kecilnya kita cari. Nilai paling kecilnya. Kapan nilai paling kecil terjadi? Saat turunan pertama sama dengan 0. Ini kita turunkan. Ya, turunan pertama kelas 10 ada turunan belum ya? Atau nilai terkecil itu adalah saat X-nya sama dengan min B per 2A. Ya, min B per 2A. Ini sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya di sini. Ya. Sumbu simetri di sini adalah X sama dengan min B per 2A. Jadi X-nya sama dengan min B, berarti min 2, min kali min adalah plus 2 per 2A. Ya, 2 sama dengan 1 saat X-nya sama dengan 1. Ya, berarti G saat X-nya diisi 1 adalah akar dari akar saat tidak mungkin. Range-nya di sini saya lupa. Tidak mungkin ini tidak mungkin tercapai, ini kan negatif ya. Tidak mungkin. Itu kan negatif. Kenapa saya ini tidak perlu maaf. Jadi ini sekedar info saja. Ini tidak mungkin kita cari karena daerah negatif itu bukan daerah range ya. Saya agak salah sedikit. Jadi nilai terkecilnya kita masukkan min 3 sama dimasukkan 5. Pasti dimasukkan 5 lebih besar. Ya, nilai terkecilnya pasti 0. Ya, nilai terkecil 0. Ya. Jadi nilai terbesarnya saat dimasukkan 5. G5 sama dengan dimasukkan 5 saja. 25 dikurangi 10 ya, dikurangi 10. Berarti akar 5. Nilai terkecilnya adalah 0. Berarti RF ya nggak mungkin negatif, ini kita tinggalkan saja. Saya salah tadi. Ya. RF adalah Y, ya ini kurung kurawal. Ya. Dari 0 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan akar 5. Ya, dengan Y, akar 5 enggak mungkin bulat ya. Lebih kecil dari, enggak boleh sama dengan akar 5 ya, dengan Y elemen bilangan bulat. Ya, karena akar 5 jelas bukan bilangan bulat. Ini untuk interval ini bilangan bulat. Untuk interval range-nya belum tentu bilangan bulat juga ya. Domainnya yang harus bilangan bulat. Range-nya rasanya boleh real ini. Ya, boleh real. Ya. Di sini untuk interval bulat, untuk interval bilangan bulat X-nya, di sini yang bilangan bulat itu X-nya. Yang Y-nya boleh real, ya. Jadi Y-nya ini boleh real kalau saya lihat di situ. Apa ada sama dengannya? Real. Ya. Untuk yang lain Y-nya ini boleh real ya, boleh real. X-nya yang harus bulat. Ya. Nah, ini Y-nya boleh real ini. Tidak ada keterangan di sini. Hanya untuk X-nya saja yang bulat. Ya, kebetulan ini semuanya bulat sih. Ini boleh real ya. Boleh real sana. Ini boleh real. Karena tidak dibatasi oleh soal. Yang dibatasi soal itu apa? Nah, ini real ya. Nah, ini boleh real. Sekarang nomor 6. Nah, nomor 6 mirip juga. Ya. Jadi yang membatasi hanya yang bawah. Yang membatasi hanya yang bawah. Ya. Yang membatasi yang bawah di sini kalau kita faktorkan
Ya, ini X min 3, X plus 3 ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 3, X tidak boleh sama dengan min 3. Jadi dari sini saja sudah jelas bisa kita temukan DF-nya. DF-nya ya X ya, jadi dari min 3 sampai hafal saya. X 5 dengan X dan ya, ini dan itu dalam matematika boleh disimbolkan seperti ini. Dan ya X tidak boleh 3 dan X tidak boleh min 3, X elemen bulat. Ini sudah diatur di soal. Nah, yang jadi masalah bilangan ininya RF-nya. Tapi bisa kita lihat kecenderungannya. Kalau untuk yang bawah kecenderungannya kan seperti ini. Kecenderungannya di sini 3, min 3, di sini 3, dia bentuknya seperti ini. Dia akan minus di sini dan akan plus di daerah sini. Ya. Oke. Kemudian yang atas kita lihat kecenderungannya seperti apa. Mungkin bisa kita simpulkan dari situ. Yang atas coba kita faktorkan. Bisa enggak ini? 4 kali 1 bisa. X tambah 4, X tambah 1. Ya. Jadi di sini mulai min 4 ya. Di sini mulai enggak di situ. Agak ke atas sedikit ya. Di sini mulai min 4 terus sampai 1 di sini. Di sini 3 ya, di sini 0, 1 kurang lebih di sini anggap saja. 1 terus di sini ngadepnya ke atas juga. Ya, kurang lebih seperti ini daerah negatif ya. Daerah negatif, daerah positif. Untuk yang biru ini daerah positif yang biru, untuk yang merah ini adalah daerah, kita coba akan simpulkan nanti. Ini daerah negatif, ini daerah positifnya. Kita punya interval dari berapa? Dari min 3 sampai 5. Dari min 3 sampai 5. Kurang lebih 5 di sini ya. Untuk daerah sini negatif, bagi negatif ini daerah positif ini. Daerah positif. Ya, ini daerah negatif, ini daerah positif. Tapi mengetahui daerah negatif positif kita tetap jadi ini range-nya dari mulai negatif sampai positif yang jelas. Nilainya yang kabar buruknya ini atas bawah nggak bisa dicoret ya. Kita harus masukkan satu persatu ini kabar buruknya ya. Nah, untuk melihat ini X ini Y-nya mulai min 3, di sini ada min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wow, banyak sekali ya. Nah, oke. Agar videonya nggak terlalu panjang, ini kalian masukkan sendiri ya. Jadi saya contohkan H kalau dimasukkan min 3 jelas ini adalah 0. Karena min 3 pas nolnya. 0 di kita dapat gratisan ini. Kan enggak boleh sama dengan 3, enggak boleh sama dengan min 3. Jadi kita berkurang 2 beban kita. Kita masukkan min 2 langsung. Kita masukkan min 2, ini harusnya positif nanti ya. Kalau kita masukkan min 2, nanti di sini intinya kita masukkan min 2 ya. H min 2 ini akan menjadi 4, min 5 ditambah min 10 ya, maaf. Min 10 ditambah 4 ya, dibagi di sini yang kuadrat berarti 8 min 9 ya. Berarti ini min 2 per
min 1. Ya, min 2 per min 1 adalah 2. Di sini nilainya adalah 2. Positif ya, sesuai dengan prediksi. Nah, ini kalian masukkan semua nilai yang paling kecil mana, yang paling besar mana, itulah yang RF. Ya, dan RF-nya boleh pecahan. Ya, RF nanti adalah Y yang paling kecil, kalian masukkan di sini lebih kecil dari atau sama dengan Y. Yang paling besar dimasukkan sini dari data ini ya. Kemudian Y elemen bilangan real. Ya, karena tidak dibatasi di atas. Ya, kalian masukkan sendiri, oke? Nah, ini nomor 7. Di sini ada syarat ya untuk batasnya dulu dari min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5 ya. Di sini syarat yang atas 2X plus 4 ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Berarti 2X harus lebih besar atau sama dengan min 4 ya. X harus lebih besar sama dengan min 2. Dari sini sudah kepotong sedikit ya. Terus untuk yang ini akan saya gunakan warna ungu ya. Syaratnya X kuadrat plus X min 6 harus lebih besar dari 0. Kita faktorkan. Di sini X, di sini X, di sini plus 3, di sini min 2 ya. X sama dengan min 3, X sama dengan 2 ya. Di sini min 3, di sini 2. Di sini adalah daerah negatif, di sini daerah positif. Daerah positif. Jadi dari sini nanti kita bisa ambil kesimpulan untuk yang pertama ya. Di sini batasnya adalah min 2, X harus lebih besar dari min 2 ya. Min 2-nya boleh ikut. Ini adalah solid ya. Di sini semuanya adalah plus. Adalah plus. Untuk yang kedua, batasnya adalah min 3. Min 3 dan di sini lubang, enggak boleh min 3. Dan di sini adalah 2. Di sini 2 ya. Ini harus lubang juga, enggak boleh. 2. Ini adalah daerah negatif, ini daerah positif. Ini daerah positif. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan di sini dengan batasnya adalah min 3 sampai 5 di sini ya, jelas 3 enggak boleh. Karena di sini enggak boleh. Ini adalah daerah positif, ini daerah negatif berarti ya. Negatif bagi negatif ini positif. Boleh. Sampai min 2 ya. Di sini min 2 ini adalah daerah negatif, tidak boleh. Ini daerah positif, di sini 2 ya. Ini 2, ini baru boleh. Ini daerah positif. Jadi untuk daerah asalnya DF nya ya, ini nanti X dari mulai min 3 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan min 2 ya. Di sini tidak boleh ada sama dengannya. Ini ada dan atau di sini 2 ya lebih kecil, 2-nya tidak boleh ada sama dengannya. X lebih kecil sama dengan 5 dengan X elemen bilangan bulat ya. Oke. Nah, dengan daerah yang hanya sedikit ini untuk menentukan RF-nya ya, kita bisa pakai ini terpaksa. X, Y, ini min 3 sudah nggak perlu ya. Min 2 apakah boleh? Masih bisa. Jadi min 2 boleh. Terus kemudian 2 enggak boleh, cukup 3, 4, 5. Kita ngeceknya sedikit. Ya. Nah, ini masukkan ke persamaan ini. Kemudian cari Y-nya yang paling kecil. Nanti RF ya adalah Y yang paling kecil berapa? Lebih kecil dari atau sama dengan ya. Y lebih kecil atau sama dengan ini nilai yang paling besar Y-nya berapa? Ya, dengan Y elemen dari real. Ya, di sini kalian isi sendiri, cara ngisinya tinggal memasukkan nilainya di sini. Oke, ini adalah bagaimana cara kita mengerjakan soal-soal ini ya.
Kita akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.